Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ininya juga belum dipasang. Mic-nya hilang. Ketengahkan. Kita ketengahkan dengan menggunakan alat ya, seperti ini. Ya. Oke. Setelah itu sebelah sini misalnya kita buat ditulis di angkanya di sini ya, RP 4500 nama barang. Ya. Kita tambahkan alat di sini ya, berupa tombol keyboard. Nama barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Mbak Ucrit Kakung Channel yang senantiasa stay at home. Namun tetap berbagi itu indah dan memberi manfaat itu adalah pahala. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi tutorial tentang bagaimana caranya membuat tabel dengan menggunakan aplikasi yang ada di smartphone kita, yaitu WPS Office. Beberapa waktu yang lalu saya pernah memberikan tutorialnya tentang membuat sebuah tabel dengan menggunakan aplikasi WPS Office namun berekstensi doc. Dan kali ini saya akan mencoba berbagi tutorial dalam bentuk WPS Office lembar bentang. Dalam istilah Microsoft Word, mungkin Microsoft Office dikenal dengan istilah Excel. Namun sebelum saya berbagi tutorialnya, silahkan buat teman-teman yang ingin subscribe, jangan lupa nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya tentang dunia IT, dunia digital, dan juga dunia pendidikan. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan berbagi ke teman-teman yang membutuhkan. Tidak perlu panjang lebar lagi, biar nanti tidak basi. Langkah pertama kita buka dulu aplikasinya, yaitu WPS Office yang dikenal dengan istilah lembar bentangnya. Kita buka. Maaf. Ya. Kita buka di sini, yaitu WPS Office-nya. Ya, yang ini. Ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa aplikasi WPS Office ini bisa di-download melalui Play Store. Ada juga yang bersifat gratis dan ada juga yang bersifat premium. Dan kebetulan saya menggunakannya yang gratisan. Ya. Karena rata-rata menggunakannya pengennya gratisan. Dan kalaupun beli yang premium lumayan, ya. Baik. Langkah pertama kita cukup membuka yang namanya tanda plus yang ada di kiri, di sebelah kanan saya. Baik. Nah, kemudian di sini terdapat doc, kemudian ada presentasi dan lembar bentang serta PDF. Ya. Pada beberapa hari yang lalu ataupun beberapa waktu yang lalu saya memberikannya dalam bentuk doc. Sekarang saya akan mencoba membantu teman-teman untuk membuatnya dalam bentuk lembar bentang. Tinggal kita klik lembar bentangnya. Ya. Kemudian pilih tanda plus ataupun lembar bentang yang masih kosong. Ya, seperti ini. Tunggu sampai selesai loading. Ya, tampilannya akan seperti ini, di mana terdapat beberapa sel. Ini yang disebut sel. Sel merupakan pertemuan antara baris dan kolom. Yang dikenal dengan ini disebut sel A1. Oke, kita tulis dulu di sini. Misalnya kita buat di sini nomor. Kita ketikkan di sini nomor. Ya, kita enter, kemudian turun ke bawah.
dengan menggunakan kode angka 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil cukup 5 saja. Kemudian kita enter. Ya, hasilnya akan seperti ini. Ya, penomoran sudah. Kemudian kita tambahkan di sebelahnya itu adalah misalnya kita akan membuat nama barang. Ya, kita tambahkan alat di sini ya, berupa tombol keyboard. Nama barang. Kita oke. Ya. Kemudian di bawah posisi nama barang kita tambahkan di sini misalnya buku. Apabila ingin digeser, silahkan bisa kita geser terlebih dahulu. Posisinya seperti ini, ya. Tekan, geser. Ya, kemudian kita ketikkan di sini. Namanya misalnya buku. Kita lanjut di bawah, pensil. Kita lanjutkan ke bawah, kemudian penghapus. Kita lanjutkan penggaris. Dan satu lagi bisa kita tambahkan misalnya bolpen. Oke. Ya. Dan hasilnya akan seperti ini. Kita bisa mengarahkan ataupun kita bisa mengatur posisinya agar terlihat lebih rapi. Ya, seperti ini. Kemudian kita klik alat. Ya, nanti kita posisikan di tengah. Ya, kita klik center seperti ini. Ya, dia akan langsung ke tengah. Ini juga kita center. Ya, seperti ini. Ini bisa kita tarik posisinya. Nah, ya, hasilnya akan seperti ini. Kemudian setelah itu kita tambahkan di sini di sel C1 kita akan menambahkan unit. Ya. Unit. Harga per unitnya misalnya kita ambil contohnya adalah misalnya kita buat per unitnya kita menggunakan angka ya, lebih praktis. Kita menggunakan angka di sini. Ya, misalnya 4.500, 2.000, maaf. Ya. Untuk angka, tambahkan misalnya 2.500, kemudian ditambahkan lagi 3.000, tambahkan lagi 1.500, kemudian 3.500. Ya, hasilnya akan seperti ini. Kalau kita perhatikan, nah. Kemudian kita tambahkan di sini untuk harga per unit. Ya. Kita tambahkan di atasnya menggunakan harga per unit. Misalnya kita ambil harga per unit harga per PC. Ya. Kita enter. Ya. Kita oke. Ya, seperti ini tampilannya. Ya. Bisa kita rapikan lagi. Ya, seperti ini. Ini bisa kita blok atau kita drag seperti ini. Kemudian bisa kita ketengahkan. Kita ketengahkan dengan menggunakan alat. Ya, seperti ini. Ya. Oke. Setelah itu, sebelah sini kita tambahkan, oh maaf, ini terbalik ya, harusnya ini diposisikan pada harga per unit. Boleh kita potong saja, kita potong, kemudian klik di sini, kita tempel. Nah, seperti ini. Ya, lebih praktis, lebih mudah. Ya, kita masukkan lagi angkanya, misalnya dalam 1 unit, ini kita beli
15, 25, 35, 20, dan 18. Ya, kita lihat hasilnya. Ya. Nah, ini harga per unit, ya, di mana 1 unit dia buku dibeli 15 unit. Kemudian harga dalam 1 unitnya 4.500. Kemudian di sini kita tuliskan jumlah. Jumlah. Ya. Oke. Kemudian di bawah jumlah akan kita tuliskan di sini jumlah total. Di sini kita tuliskan jumlah total. Ya, kita oke. Ya. Kita lihat hasilnya seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan mencoba menjumlahkan antara jumlah buku ini 15 unit dikalikan dengan 1 unitnya yaitu 4.500. Bagaimana cara menjumlahkannya? Ya, cara menjumlahkannya dalam istilah Microsoft Excel itu dikenal dengan istilah auto sum. Dengan istilah auto ya, menggunakan formula atau rumus. Dan pada saat pembuatan angka pun kita tidak boleh menggunakan huruf. Misalnya dalam satu huruf ini kita buat contohnya. Ini kita buat seperti ini misalnya ya. Contoh tadi ya. Misalnya kita buat ditulis di angkanya di sini ya, Rp 4.500. Ya, seperti ini. Ya, maaf. Rp 4.500 dengan menggunakan tanda titik misalnya. Ya, seperti ini. Nah, ini bisa terlihat ya, perbedaannya antara buku dengan pensil pada sel D2 dengan D3 berbeda. Akan kita lihat penjumlahannya nanti, apakah hasilnya ada atau tidak, ataukah sesuai atau tidak. Ya. Kita lihat, nah, caranya bagaimana cara menjumlahkannya? Cara menjumlahkan sebuah rumus dalam Excel ataupun lembar bentang di Microsoft WPS Office, ya, itu kita cukup menambahkan tanda sama dengan atau dalam istilah rumus lembar bentang itu adalah formula. Di sini ada klik, ya, kemudian akan tampil, ya, di mana tampilan yang tadi. Nah, sebentar, saya close dulu. Nah, ini bisa kita isi dengan cara sama dengan, mana tanda sama dengan, ya seperti ini. Kemudian sel keberapa yang akan kita ambil? Ternyata, oh iya tadi itu menggunakan sel D2. Tutup kurung, D2, seperti ini, ketikanya dikalikan dengan C2. Ya, atau kebalikannya boleh, bisa kita rubah. Seperti ini. Ya. Sama dengan auto, ya, istilahnya C2 dikalikan, berarti itu menggunakan tanda bintang. Dengan D2. Boleh huruf kecil ataupun kapital bisa, tidak masalah. Ya. Kemudian kita tutup lagi kurungnya. Nah, kita enter. Kita oke. Sebelah sini.
Kita lihat hasilnya. Nah, ternyata hasilnya value. Artinya berarti ini salah. Kenapa salah? Mengingat pada sel D2 ini sudah menggunakan huruf. Padahal dalam istilah lembar bentang tidak boleh menggunakan huruf untuk perkalian ataupun penjumlahan ataupun dalam bentuk rumus. Sehingga ini dianggapnya salah. Coba kita lihat yang kedua. Yaitu yang C3 dikalikan dengan D3. Kita buka, coba. Kita kalikan. Auto. Kemudian tutup kurung. C2 dikalikan D3. Oh maaf, di sini 3 ya. 3. Ya, seperti ini. Kemudian kita tutup kurung. Oke. Kita lihat hasilnya. Nah, ada hasilnya ternyata. Ya. Ada hasilnya di mana jika kita menggunakan aplikasi WPS Office berupa lembar bentang, itu apabila kita ingin mengalihkan, itu usahakan tidak perlu menggunakan huruf. Kita bisa rubah di sini misalnya. Ya, angkanya. Kita coba rubah angkanya 4500. Kita oke. Nah, ada hasilnya. Mudah sekali sebetulnya, tinggal kita copy ya. Atau kita salin. Kita salin, kemudian posisikan di bawahnya, kita drag sampai bawah sini, kemudian kita tempel. Nah, hasilnya akan langsung secara otomatis. Sehingga pada saat akan kita rubah nilai daripada penggaris ini, misalnya kita ganti dengan angka berapapun, secara otomatis nilai ini akan berubah pula. Kita ambil contoh misalnya, boleh ya, 20 akan saya ganti nilainya menjadi 10. Hasilnya pun akan berubah. Ya, mungkin akan lebih enak saya balik aja agar bentuknya berdiri. Coba kita lihat hasilnya. Ya. Nah, seperti ini. Ya, mungkin seperti ini lebih mudah. Ya. Agar teman-teman lebih jelas melihatnya. Oke, kita lihat. 18 akan saya rubah ya menjadi 10. Kita lihat hasil di sel E6. E6 ya. Berapa jumlahnya jika kita enter? Nah, secara otomatis akan berubah. Nah, itulah kelebihan daripada kita menggunakan rumus di dalam sebuah aplikasi WPS Office, yaitu lembar bentang. Kemudian bagaimana untuk menjumlahkan seluruhnya dari mulai 67.500 sampai ke bawah. Kita cukup menggunakan rumus juga. Caranya sama, kita menggunakan tanda fix seperti ini ya, tanda fix di sini di pojok sini ya. Kita klik fixnya ya seperti ini. Mana sel yang akan diambil? Yang ini ya. Sampai dengan yang ini kita hapus dulu. Ya. Yang kita ambil adalah itu mulai dari sel. Kita bukakan ini aja. Nah, maaf, di sini harus menggunakan tanda absolute, yaitu auto sum rumusnya. Auto sum, buka kurung, kemudian, oh maaf, salah nyimpan ya. Harusnya di bawahnya. Kita undo. Ya. Di posisinya salah, harusnya di sini. Ya, kita lihat di sini posisinya ya. Ya, di sini. Ambil. Ya. Kita menggunakan rumus auto sum. Auto sum, buka kurung, kemudian sel yang ini kita ambil, ya, sampai dengan itu berarti menggunakan tanda titik 2. Nah, seperti ini. Sampai bawah sini, yaitu sel E6. Ya, kemudian kita tutup kurung. Nah, baru kita oke. Nah,
Ini hasilnya secara otomatis. Nah, tinggal bagaimana cara kita membentuk tabelnya ataupun membuat tabelnya. Sangat mudah sekali, tinggal kita sorot sampai ujung, ya, seperti ini. Kemudian kita pilih alat, baru kita pilih tabelnya. Ya, ini akan lebih mudah buat kita untuk membuat sebuah tabel. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian, karena ini dalam satu kolom kurang, posisinya bisa kita gabungkan dengan kolom sebelahnya. Ya, maaf. Kita blok, kemudian kita pilih gabungkan. Ya, gabung. Nah, di sini. Dalam dua buah sel akan menjadi satu sel. Oke, ya. Jika ingin ditambahkan warna, silahkan. Itu sangat mudah buat kita. Nah, lantas bagaimana cara menyimpannya? Kita cukup klik save. Di sini ada save. Ya, alangkah baiknya kita klik. Nah, save. Kemudian kita ganti namanya mau menggunakan nama apa. Misalnya kita buat latihan. Ya, seperti ini. Tabel. Ya, baru kita save atau kita simpan. Hasilnya di mana akan terlihat? Hasilnya akan terlihat di dalam bentuk WPS Office-nya. Ya, jika kita keluar, kita close. Ya, sudah selesai, kita close. Ya, akan terlihat hasilnya di, nah ini, hasilnya di mana? Bisa kita lihat hasilnya di sini. Ya, kita back dulu. Nah ini, latihan membuat tabel. Ya, ini hasilnya. Oke, itu saja materi tutorial yang bisa saya berikan dalam pembuatan tabel dalam bentuk WPS lembar bentang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.